Tidak lama kemudian, Mbak Lastri berjalan menuju pintu kamar dan saya memperhatikan. Tapi ada yang aneh. Mbak Lastri tidak membuka pintu kamar saya. Dia berjalan dan menembus pintu. Saat itu saya yang masih usia 10-an tahun dan masih lugu-lugu bodoh, terheran-heran melihat Mbak Lastri yang keluar dari kamar dengan menembus pintu. Saat itulah saya baru mulai berpikir, apa Mbak Lastri ini sejenis hantu ya? Simak videonya sampai selesai untuk tahu ceritanya. Dan subscribe channel Arfi Jowo ini, karena Anda akan rugi kalau ketinggalan episode-episode lain dari podcast horor dan misteri, horor 3 menit aja, dan video-video tentang budaya Jawa dari channel Arfi Jowo ini. Oke, kembali lagi di video podcast horor dan misteri. Kali ini dengan episode persahabatan saya dengan arwah Mbak Lastri. Masih bersama saya Arfi dari channel Arfi Jowo. Sejak kecil saya memang indigo, dan sejak umur 10 tahun saya sudah terbiasa melihat sosok tak kasat mata. Ketika baru awal-awal bisa melihat sosok tak kasat mata, ya pastinya merasa ketakutan, karena usia saya juga masih bocah saat itu. Tapi perlahan-lahan menjadi lebih terbiasa dan rasa takutnya berkurang, walaupun itu butuh bertahun-tahun lamanya. Periode saya kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP adalah periode saya beradaptasi dengan mereka. Dan seringnya saya belum menyadari bahwa sosok yang saya lihat ternyata tidak dilihat orang lain, sosok tak kasat mata. Saya kira ya mereka ini sama seperti kita, manusia biasa. Tapi ternyata mereka sosok yang berbeda. Cerita ini bermula tahun 1992, saat saya masih kelas 5 SD. Sekitar 11 tahun usia saya waktu itu. Saat saya kelas 5 SD, orang tua saya membeli rumah. Ya, rumah yang sampai saat ini masih kami tinggali. Sebelum rumah dibeli orang tua saya, rumah ini sudah jadi, dan pemilik sebelumnya pindah ke rumah lain. Setelah pemilik rumah sebelumnya pindah, rumah ini sempat kosong selama bertahun-tahun. Tidak ada yang menempati. Nah, saat rumah ini kosong, Mbak Lastri yang menempati rumah ini. Mbak Lastri adalah arwah penasaran. Dan setelah keluarga kami pindah ke rumah ini, kami menempati rumah ini bareng dengan Mbak Lastri. Saya masih SD kelas 5, dan akhirnya ketemulah saya dengan Mbak Lastri. Waktu itu saya sedang belajar di kamar, sekitar jam 8 malam, dan saya duduk di kursi meja belajar. Entah kapan datangnya, tiba-tiba di sisi belakang saya ada perempuan berdiri. Saya agak bingung juga siapa perempuan itu. Dia memperhatikan saya yang sedang belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, periode sebelum saya SMP, saya masih sering tidak tahu kalau sosok-sosok yang saya temui adalah sosok tak kasat mata. Semacam arwah, hantu, jin, dan lain-lain. Saya kira perempuan yang ada di dalam kamar saya ini dan memperhatikan saya belajar juga manusia normal seperti kita. Setelah beberapa menit perempuan itu mengamati saya pun bertanya ke dia, "Mbak ini siapa?" Dia tersenyum ramah dan menjawab, "Namaku Mbak Lastri." Saya bertanya lagi, "Oh, Mbak Lastri, Mbak ini temannya siapa? Temannya papa atau mama?" Dia menjawab, "Temannya semua orang di rumah ini. Teman kamu juga." "Oh, gitu. Lah tapi Mbak ini temannya mama atau papa sebenarnya?" Mbak Lastri tersenyum. Dia tidak menjawab, lalu mendekat ke saya. Dia memegang kepala saya dengan perlahan. Mbak Lastri lalu berkata, "Kamu ini lucu ya? Mirip adik Mbak. Usianya yang gak jauh mungkin dengan kamu. Dia cowok juga." Saya berkata, "Siapa nama adiknya Mbak? Gak ikut ke sini?" Mbak Lastri, "Namanya Wahyu. Dia ya di rumah, jauh dari sini." Saya menjawab lagi,
Oh, rumah Mbak di sana juga? Serumah sama adiknya? Mbak Lastri menjawab lagi. Enggak, Mbak udah nggak tinggal di sana. Mbak sekarang tinggal di sini. Kamu ini lucu. Kamu jadi adiknya Mbak aja ya? Saya menjawab lagi. Tinggal di sini? Di rumah ini maksudnya? Mbak Lastri menjawab lagi. Iya, boleh kan Mbak tinggal di sini? Mbak jagain kamu deh. Saya menjawabnya lagi. Ya gak apa-apa kalau mama dan papa bolehin. Mbak Lastri menjawab lagi. Dibolehin kok sama papa mama kamu? Saya menjawabnya lagi. Oh ya udah kalau gitu. Mbak Lastri kemudian berkata, ya udah, kamu lanjutin belajar lagi ya. Mbak keluar bentar. Nanti Mbak kesini lagi temenin kamu. Tidak lama kemudian Mbak Lastri berjalan menuju pintu kamar. Saya memperhatikannya. Tapi ada yang aneh. Mbak Lastri tidak membuka pintu kamar saya. Dia berjalan, lalu menembus pintu. Saat itu saya yang masih usia 10-an tahun dan masih lugu-lugu bodoh, terheran-heran melihat Mbak Lastri yang keluar dari kamar dengan menembus pintu. Saat itulah saya baru mulai berpikir, apa Mbak Lastri ini semacam hantu ya? Sekitar jam 9 malam, ketika saya sudah bersiap untuk tidur dan sudah berbaring di kasur, tiba-tiba suara Mbak Lastri menyapa. Hai adikku, udah mau tidur ya? Saya lalu membalikkan badan dan melihat ke arahnya. Wajahnya terlihat pucat dan ekspresinya datar. Dia sudah berdiri di tengah ruangan kamar, lalu berjalan mendekat, dan duduk di pinggir kasur. Mbak Lastri berkata lagi, ya udah, kamu bobo aja, Mbak temenin sampai kamu bobo. Saya hanya mengangguk, tidak menjawab dan bersiap tidur. Mbak Lastri mendekat, dan tangannya mengelus kepala saya. Tak lama kemudian, saya tertidur pulas. Setelah beberapa kali bertemu dengannya, akhirnya saya sadar, Mbak Lastri memang bukan manusia. Dia adalah hantu. Walaupun begitu, saya tidak pernah merasa takut dengan keberadaan Mbak Lastri. Ya selain dia sangat ramah, dia juga tidak pernah menampakkan diri dengan wujud yang mengerikan. Wujud Mbak Lastri biasa saja, tingginya sekitar 160 cm, rambutnya sebahu, kulitnya kuning langsat. Sepintas sosoknya mirip artis Ikke Nurjanah, dan dia sangat ramah. Begitulah hari-hari saya di masa itu. Hampir setiap hari Mbak Lastri menemani saya belajar dan tidur malam. Masa kecil saya diasuh oleh hantu. Mbak Lastri dulunya semasa masih hidup adalah mahasiswi Jogja. Dia kuliah di salah satu kampus negeri di Jogja. Asalnya dari kota Lampung. Beberapa tahun yang lalu Mbak Lastri pacaran dengan teman kuliahnya. Mbak Lastri kemudian hamil akibat pergaulan bebas dengan pacarnya. Sayangnya, pacar Mbak Lastri tidak mau bertanggung jawab dengan kehamilannya. Dan setelah orang tuanya tahu tentang kehamilannya, mereka marah besar dan mengusir Mbak Lastri. Mbak Lastri menjadi frustasi. Pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan kabur. Keluarganya juga tidak mau menerima dia lagi. Dalam kondisi putus asa itulah, Mbak Lastri memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dia menabrakkan diri ke kereta api yang sedang melaju. Bunuh diri di rel kereta api dekat rumah saya. Setelahnya, Mbak Lastri menjadi arwah penasaran. Arwahnya belum bisa diterima di alam barzah, dan dia berpetualang sebagai arwah penasaran. Sebelum keluarga kami pindah ke rumah yang kami tempati saat ini, rumah ini kosong beberapa tahun, dan rumah ini menjadi rumah singgah Mbak Lastri. Setelah bertemu dengan saya, Mbak Lastri menjadi sosok kakak tambahan untuk saya. Persahabatan saya dengan Mbak Lastri berjalan hingga saya menjelang dewasa. Saat saya kuliah, Mbak Lastri sudah jarang terlihat di rumah saya.
Mungkin dia sudah menemukan rumah baru, atau mungkin arwahnya sudah bisa diterima di alam barzah. Persahabatan saya dengan Mbak Lastri kira-kira berjalan sekitar 10 tahun. Hubungan kakak adik, tapi dengan hantu. Walaupun Mbak Lastri tidak pernah menampakkan wujud yang mengerikan, tapi kadang-kadang dia usil dan genit juga. Beberapa kali alat make up dan majalah kepunyaan ibu dan kakak saya menghilang misterius. Dan setelah beberapa waktu, muncul secara misterius juga. Alat-alat make up dan majalah-majalah itu dipinjam oleh Mbak Lastri. Pernah juga beberapa kali, saat saya dan keluarga pergi, rumah kami tinggal dalam keadaan kosong, dan Mbak Lastri yang menjaga rumah kami. Besok paginya saat di sekolah, teman sekelas bilang ke saya kalau semalam dia menelpon ke telepon rumah. Dan katanya, kakak saya bilang kalau saya sedang pergi dengan orang tua saya. Rupanya saat rumah kosong, Mbak Lastri mengangkat telepon rumah. Dan teman saya mengira yang menerima telepon kakak saya. Padahal Mbak Lastri yang berbicara dengan dia di telepon. Kalau teman-teman sekolah sedang main ke rumah saya dan ngumpul-ngumpul, Mbak Lastri sangat bahagia. Dia beberapa kali menunjukkan keberadaannya ke teman-teman cowok saya. Biasanya teman-teman mengira sosok yang dilihatnya itu adalah saudara sepupu saya. Padahal itu adalah Mbak Lastri. Dia memang sedikit cari perhatian atau caper dengan teman-teman cowok saya. Keberadaan hantu, setan, jin, peri, dan arwah penasaran seperti Mbak Lastri sebetulnya ada. Dan mereka membaur dengan kita. Di alam kita, di dunia kita. Mbak Lastri dan mereka yang lain ada di sekitar kita. Mungkin saja ada di rumah Anda juga. Bisa saja saat ini sosok tak kasat mata itu ada di dekat Anda, sedang mengamati Anda dari kejauhan sambil mendengarkan podcast ini juga. Apa Anda pernah punya pengalaman melihat, bertemu atau berinteraksi dengan hantu, setan, jin, peri, atau arwah penasaran? Silahkan tuliskan cerita Anda di kolom komentar video ini. Kalau Anda punya cerita horor dan misteri yang bagus, dan ingin cerita tersebut dibuatkan video podcast di channel Arfi Jowo ini, silahkan hubungi nomor WA yang tertera di deskripsi video. Terima kasih Anda telah menonton video ini, dan simak juga episode-episode lain dari podcast horor dan misteri, dan horor 3 menit aja di channel Arfi Jowo. Ada juga beberapa video mengenai adat dan budaya Jawa di channel ini. Silahkan cek video-video kami lainnya di playlist video channel Arfi Jowo ini. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap taati protokol kesehatan, dan subscribe channel Arfi Jowo ini supaya channel ini berkembang lebih baik dan makin bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk Anda yang wong Jowo seperti saya, satu pesan lagi dari saya, wong Jowo, ojo ilang Jowo nih. Salam dari saya Arfi dari channel Arfi Jowo. Matur nuwun.